bahwa yang pertama yang harus kita ketahui bahwa persoalan ini adalah persoalan yang sudah lama terjadi, sering terjadi. Bukan persoalan tahun ini, bukan juga tahun yang lalu. Ya. Bahkan para ulama kita sudah membahas persoalan seperti ini di dalam buku-buku mereka, buku-buku fikih mereka. Dan alasan-alasan yang sering kita ungkapkan, argumentasi kita baik yang lebih duluan masuk Zulhijjah, duluan Lebaran atau puasa Arafah ataupun yang belakangan, argumentasi itu pada hakikatnya sudah juga disebutkan oleh ulama-ulama kita atau paling tidak para asatidzah kita, yang mana insya Allah mereka memahami persoalan seperti ini. Mereka membahas setiap saat, setiap tahun ketika terjadi seperti ini, berulang-ulang mereka dalami sebenarnya. Sehingga kita sebagai orang awam harus bijak dalam bersikap bahwa sebenarnya argumentasi kita, alasan-alasan yang kita sering sampaikan kepada orang lain yang kadang-kadang terkesan kita paksakan itu sudah pernah dijelaskan oleh orang-orang yang mungkin lebih berilmu dari kita dengan cara yang lebih baik, lebih bijak, tapi sampai sekarang belum bisa juga mempersatukan kita. Ya, belum ada hasilnya, kita sampai sekarang masih berbeda. Ya, jadi jangan sampai kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, lalu terjadi masalah antara kita dengan saudara kita, padahal pelaksanaan Id ini hanya satu hari saja, ya, satu hari. Lantas kita akan berselisih berhari-hari, ya, mungkin ada juga yang sampai tidak baku ngomong sampai setahun, nanti tahun depan baru berbaikan. Tentu ini tidak pantas. Jadi ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, bahwa persoalan ini adalah persoalan yang telah dibahas oleh para ulama, masing-masing punya argumentasi, ya. Ada dalil masing-masing, ada juga ulamanya, ya. Jadi kita ini tidak perlu terlalu dalam untuk membahas sesama kita, orang-orang yang tidak terlalu memahami konsep dalam berdalil, istinbat hukum, karena dikhawatirkan ujung-ujungnya hanya debat kusir, ya. Dan itu tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Ada bahkan dalam sebuah hadis keutamaan orang yang meninggalkan debat kusir karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Saya tidak terlalu ingat hadisnya itu, tapi dikatakan bahwa Nabi kita SAW pernah mengatakan bahwa beliau menjamin sebuah istana di, entahkah maksudnya itu di bagian bawah surga atau di pelataran surga, bagi orang yang meninggalkan debat kusir sekalipun dia merasa benar. Iya. Jadi kalau awalnya mungkin kita masih ikhlas, ya, masing-masing menginginkan kebaikan, lantas berujung pada debat kusir yang hanya berupa pembelaan saja terhadap argumentasi masing-masing, sudah tidak ada lagi niat untuk mencari kebenaran, masing-masing membela argumentasinya, maka pada saat itu kita lihat kalau sudah tidak mengarah, ya, tidak terarah dengan baik diskusi itu, kita tinggalkan saja, kita stop, maka itu lebih baik. Ya, jadi itu yang kedua, bahwa persoalan ini sudah dibahas oleh para ulama kita. Ya, kan yang ditanyakan bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Dan yang ketiga, kita katakan bahwa kita harus mengerjakan apa yang kita yakini. Ya, apa yang kita yakini. Bahwa kalau kita selama ini sudah pelajari bahwa insya Allah yang kuat adalah penetapan awal Zulhijjah dengan metode ru'yatul hilal, maka kita harus konsisten dengan itu. Ya, kita tidak boleh mencampur adukkan. Lalu kita katakan boleh Id 2 kali, boleh salat 2 kali, tidak boleh. Ya, kita harus, ya, para pemirsa sekalian, meyakini satu saja dari metode ini, dan yang kita kuatkan selama ini adalah metode ru'yatul hilal, ya. Dan kita mengikuti apa yang diputuskan oleh ulama dan pemimpin kita selama metode yang digunakan adalah metode yang benar. Ya. Sebutkan bahwa sebenarnya ada 3 pendapat dalam persoalan ini. Ada yang mengatakan bahwa kalau sudah terlihat misalnya di Mekah hilal bulan Zulhijjah, maka semua wilayah-wilayah yang dihuni oleh kaum muslimin, negara-negara yang di situ kaum muslimin mengikuti hasil ru'yat di Mekah. Ada yang mengatakan bahwa setiap wilayah itu punya matla, ya, punya matla, atau istilahnya lokal matla. Ya, kalau yang pertama itu global matla, ya, satu matla yang diikuti oleh semua. Kalau
ikhtilaful matali, bahwa setiap wilayah itu ada matla'nya. Ini pendapat yang kedua. Namun ini juga sebenarnya wallahu alam yang kami pahami selama ini itu masih bermasalah ya. Karena kita juga belum tahu batasan setiap matla' itu di mana sebenarnya. Ya. Para pakar astronomi juga belum bisa sepakat sebenarnya di mana masing-masing matla' itu, wilayah yang mana sampai wilayah yang mana, tidak jelas. Ya. Makanya pendapat yang ketiga nampaknya ini lebih tepat, insya-Allah lebih bermaslahat untuk persatuan kaum muslimin, bahwa setiap wilayah ya, yang mana di situ ada pemerintahan yang sah, ada pemimpin yang memperhatikan persoalan ini, atau minimal ya tidak mengganggu kaum muslimin dalam persoalan internal syariat kita, maka apa yang diputuskan oleh ulama kaum muslimin di suatu wilayah demi menjaga persatuan, maka semua harus ikut. Misalnya kita di negeri ini ya, ketika pemimpin kita sudah memutuskan kapan masuknya awal bulan Zulhijjah dan metode yang digunakan adalah metode yang benar menurut syariat, maka sebaiknya kita mengikuti metode tersebut ya, demi kemaslahatan persatuan kita. Paling minimal di negeri kita ini. Kita tidak perlu terlalu kalau misalnya sampai kita mempertimbangkan misalnya di Malaysia, di tempat-tempat lainnya, di Singapura, lalu kita kebingungan melihat perbedaan itu. Tidak, paling tidak kita yang ada di Indonesia ini dulu yang bersatu ya, nanti setelah itu kita mengupayakan bagaimana agar bisa terjadi persatuan yang lebih luas dengan kaum muslimin yang ada di negara-negara yang lain. Tapi lagi-lagi yang saya katakan menjadi persoalan bahwa ini masalah yang sudah lama sebenarnya ya, sudah bertahun-tahun, bahkan bisa dikatakan sudah ratusan tahun. Baik global matla ya, ikhtilaful matali, belum ada yang bisa mempersatukan kaum muslimin. Iya. Dan itu sudah pernah dahulu dicontohkan oleh sahabat Ibnu Abbas ya, bahwa memang begitulah Nabi mengajarkan kita. Iya. Sehingga yang paling memungkinkan saat ini dan paling bisa menghadirkan kemaslahatan persatuan itu bahwa di setiap negeri kaum muslimin sebaiknya mereka bersatu ya, dengan menggunakan satu metode yang disepakati ya. Andaikan misalnya Allah alam, andaikan ya pemerintah tidak lagi menggunakan metode ruqyah, tetapi dengan pertimbangan kemaslahatan, atau misalnya para ulama yang ada di negeri ini sepakat untuk menggunakan hisab ya, dan itu disepakati betul ya, tidak ada lagi perbedaan dan nampak jelas kemaslahatannya ya, maka bisa dipertimbangkan untuk kemudian kita mengikuti metode tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang dalam metode istinbat hukum itu diperhitungkan. Nah, wallahu alam, itu yang kami pahami.